Salah satu jenis balapan mobil paling populer di dunia adalah balapan mobil formula dengan bentuk, teknologi, dan kecepatan yang dibuat khusus untuk balapan sirkuit. Kita tahu bahwa ajang balap mobil formula paling terkenal di dunia adalah F1 karena mereka menggunakan mobil formula paling cepat, paling canggih, dan paling mahal di dunia. Tapi terdapat ajang balap mobil formula yang kecepatannya nggak jauh beda dengan F1. Ajang balap apa itu? Namanya adalah Super Formula. Supaya pembahasannya lebih gampang, gue bakal mulai dari sejarahnya, kemudian format balapannya, mobil yang digunakan, dan terakhir adalah beberapa pembalap terkenal yang pernah bersaing di kejuaraan ini. Super Formula pertama kali didirikan pada tahun 1973 oleh Japan Automobile Federation atau JAF. Tapi pada zaman itu, nama kejuaraannya adalah All Japan Formula 2000. Ini menjadi balapan formula paling tinggi di Jepang dan didasarkan pada European Formula 2 Championship. Tapi bedanya adalah, kalau European F2 hanya memperbolehkan digunakannya mesin yang didasarkan pada model yang diproduksi massal, All Japan Formula 2000 memperbolehkan digunakannya mesin yang dibuat khusus untuk balapan. All Japan Formula 2000 berlangsung dari tahun 1973 sampai 1977. Kemudian namanya diubah menjadi All Japan Formula 2 karena European F2 juga memperbolehkan digunakannya mesin yang dibuat khusus untuk balapan. Jadi nggak perlu lagi pakai nama Formula 2000 untuk membedakan diri. Kemudian di tahun 1987, All Japan Formula 2 berubah namanya menjadi All Japan Formula 3000 karena mereka mulai menggunakan aturan mobil balap Formula 3000. Tahun 80-an merupakan zaman keemasan dari All Japan Formula 3000, bersamaan dengan ketika ekonomi Jepang lagi naik banget kayak gelembung. Tapi pas datang tahun 1992, gelembung ekonominya Jepang meletus dan mengalami stagnasi, yang juga mempengaruhi All Japan Formula 3000, di mana popularitasnya ikut menurun. Di tahun 1995, Fuji Television mendirikan Japan Race Promotion atau JRP sebagai promotor baru untuk All Japan Formula 3000. Yang membedakan mobil F3000 yang dipakai di sini dengan yang dipakai di benua Eropa adalah mobil F3000 di benua Eropa mengalami perubahan aturan teknis yang membuatnya menjadi sebuah spec series, di mana semua tim yang ikutan menggunakan chassis dan mesin yang sama. Sedangkan di Jepang, mereka pengen tetap menggunakan aturan yang lama, di mana siapapun bisa membuat atau menggunakan chassis dan mesin yang mereka inginkan, selama sesuai dengan aturan F3000. Kemudian di tahun 1996, nama kejuaraannya diubah menjadi Formula Nippon. Walaupun kejuaraan ini tetap terbuka untuk berbagai pihak yang pengen membuat atau menggunakan chassis yang mereka inginkan, seiring berjalannya waktu, Formula Nippon mulai memperkenalkan berbagai perubahan aturan untuk menyamaratakan persaingannya. Seperti mulai menggunakan merek ban yang sama bagi semua tim, mengatur dan mencoba untuk menyamakan kemampuan dari semua mesin yang digunakan, dan mewajibkan semua tim untuk menggunakan chassis yang sama. Di tahun 2012, JRP mengubah nama dari Formula Nippon menjadi Super Formula. Alasannya adalah mereka pengen membuat Super Formula sebagai ajang balapan formula paling atas di Asia dan bisa berdiri pada posisi yang sama tingginya dengan F1 dan IndyCar. Sampailah kita di tahun 2024, di mana nama Super Formula masih digunakan dan kelihatannya bakal tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang. Untuk format balapannya, terdapat 9 ronde dalam satu musim, dan ada beberapa balapan yang terjadi 2 kali dalam seminggu. Sebagai contoh, kalau kita lihat kalender musim 2024, ini merupakan minggu balapan yang standar, dengan free practice dan kualifikasi di hari Sabtu, kemudian terdapat free practice lagi, baru balapannya di hari Minggu. Tapi kalau kita lihat di 4 balapan terakhir di kalender ini, kelihatan kalau terdapat 2 balapan di minggu yang sama, pada Fuji Speedway dan Suzuka Circuit. Nah, untuk 2 balapan ini, cuma terdapat 1 kali free practice di hari Sabtu dan kualifikasi untuk balapan pertama dan kedua. Berapa lama sebuah balapan Super Formula berlangsung ditentukan berdasarkan jarak tempuh, yaitu sekitar 250 km dan kewajiban untuk ganti ban. Tapi sejak pandemi di tahun 2020, jarak tempuhnya udah dikurangi menjadi 180 km, dihilangkannya isi bensin, dan terdapat waktu spesifik di mana pit stop dibuka dan ditutup. Nah, sekarang untuk mobilnya. Sesuai dengan sejarahnya, terdapat kebebasan bagi pihak yang ingin ikutan dan membuat mobil pas zaman F2000 sampai awal-awal Formula Nippon. Jadi gue nggak bakal sebutin satu-satu. Yang bakal gue bahas adalah pada saat mereka mulai menggunakan mobil yang sama bagi semua tim, yaitu pada tahun 2003, di mana Lola menjadi penyedia chassis yang masih bertahan.
Nah, mobil yang dipakai pada tahun ini bernama Lola B0351. Mobil ini menggunakan mesin 3.0 liter V8 dari Mugen Motorsport yang menghasilkan 550 horsepower. Selain punya tenaga yang cukup besar, mobil ini juga ringan banget dengan berat total 590 kg. Berat yang rendah ini bisa tercapai karena mobil ini dan berbagai mobil setelahnya yang digunakan di Super Formula terbuat dari carbon composite yang sangat ringan dan kuat. Mulai dari saat ini juga, Bridgestone menjadi satu-satunya penyedia ban bagi semua tim. Kemudian di tahun 2006, diperkenalkan mobil baru untuk menggantikan Lola B0351, yaitu Lola FN06. Mobil ini menggunakan mesin 3.0 liter V8 baru dari Toyota atau Mugen yang menghasilkan 550 horsepower. Mobil ini lebih berat dibanding pendahulunya, yaitu 666 kg. Fakta yang menarik tentang Lola FN06 adalah ini merupakan mobil yang menggunakan ground effect. Hal itu membuat FN06 punya downforce yang lebih banyak, sehingga para pengemudinya bisa lebih agresif ketika melewati tikungan. Jadi walaupun mobil ini lebih berat dibanding Lola B0351, justru lap time-nya lebih cepat berkat banyaknya downforce yang dihasilkan. Pada tahun 2009, diperkenalkan mobil baru untuk menggantikan Lola FN06 yang bernama Swift 017N atau nama lainnya FN09. Salah satu hal yang membuat mobil ini unik adalah terdapatnya dua sayap depan yang bertumpuk, dan pada bagian samping terdapat sebuah struktur yang bentuknya kayak perosotan. Ini berfungsi untuk meningkatkan downforce dan juga sebagai tempat untuk radiator mesin. Mobil ini menggunakan mesin 3.4 liter V8 dari Toyota atau Honda yang menghasilkan lebih dari 600 horsepower kalau digabung dengan overtaking system atau OTS. Apa itu OTS? Ini merupakan sistem baru yang diperkenalkan kepada semua mobil Formula Nippon, di mana pengemudi bisa pencet sebuah tombol yang akan meningkatkan jumlah tenaga yang dihasilkan mesin untuk sementara, supaya mereka bisa menyusul lawan mereka. Mobil ini punya berat 670 kg. Dengan tenaga yang lebih besar, ditambah downforce yang lebih banyak lagi dari Lola FN06, mobil ini bisa melaju lebih cepat dan mengambil tikungan pada kecepatan yang lebih tinggi. Pada tahun 2014, Super Formula memperkenalkan mobil baru mereka yang akan menggantikan Swift FN09. Mobil baru ini merupakan hasil kreasi Dallara yang bernama Dallara SF14. Kalau kita lihat dari luar, terdapat perbedaan yang cukup besar antara mobil baru ini dengan yang sebelumnya, yaitu dihilangkannya dua sayap depan yang bertumpuk dan diubah jadi cuma satu, serta struktur di bagian samping yang bentuknya kayak perosotan juga dihilangin. Menurut gua, perubahan ini membuat bentuk mobilnya jadi lebih sederhana dan lebih rapi. Mobil ini juga sedikit lebih ringan dibanding yang dulu, dengan berat 660 kg. Selain bentuknya yang baru, Dallara SF14 juga dilengkapi dengan mesin baru yang bisa dipilih dari Toyota atau Honda, yaitu mesin 2.0 liter inline-4 dengan turbocharger yang menghasilkan 550 horsepower plus 50 horsepower tambahan dari OTS. Pada tahun 2016, Super Formula beralih dari yang sebelumnya menggunakan ban Bridgestone ke ban Yokohama sampai sekarang. Datang tahun 2019, dan Super Formula memperkenalkan pengganti dari Dallara SF14, yaitu Dallara SF19. Mobil baru ini punya wheelbase yang lebih pendek, sayap belakang yang diposisikan lebih rendah dan disapu ke belakang, adanya tambahan sayap pada sidepod, serta diperkenalkannya struktur halo pada cockpit untuk meningkatkan keamanan. Mesin yang ditawarkan juga masih sama dan menghasilkan tenaga yang sama. Berat dari SF19 juga nggak jauh beda dengan SF14, dengan berat total 670 kg. Semua perubahan pada badan mobil ini punya fokus pada meningkatkan ground effect yang ditujukan untuk membuat para pembalapnya lebih mudah untuk saling susul-menyusul. Akhirnya kita sampai di tahun 2023, di mana Super Formula memperkenalkan generasi terbaru dari mobil mereka yang bernama Dallara SF23. Yang menarik dari mobil ini adalah berbagai perubahan pada sayap depan, side pods, sayap belakang, dan lantai mobil supaya lebih mudah untuk saling susul-menyusul. Selain perubahan itu, banyak dari komponen yang digunakan pada pembuatan mobil ini berasal dari bahan yang didaur ulang. Itu semua memiliki dampak yang positif pada lingkungan, dengan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari proses produksinya berkurang sebanyak 75%. Ban Yokohama yang mereka gunakan juga terbuat dari bahan daur ulang. Untuk mesinnya sendiri, mereka masih menggunakan mesin yang sama dari Honda atau Toyota. Nah, tadi gue udah bahas tentang mobilnya. Sekarang waktunya gue membahas tentang beberapa pembalap terkenal dari Super Formula. Mulai dari zaman All Japan Formula 2000 sampai zaman Super Formula sekarang, terdapat banyak pembalap hebat dari Jepang yang menggunakan kejuaraan ini untuk membuktikan kemampuan mereka atau menjadikannya sebagai batu loncatan supaya bisa bersaing di berbagai ajang balapan internasional. Contohnya adalah seperti Kunimitsu Takahashi, Kazuyoshi Hoshino,
Aguri Suzuki, Ryo Hirakawa, dan Kamui Kobayashi. Mereka semua pembalap hebat yang pernah atau bahkan masih balapan di Super Formula. Tapi bukan cuma pembalap Jepang aja yang bersaing di sini, karena terdapat banyak pembalap luar yang pernah atau masih bersaing di kejuaraan ini, seperti Jean Alesi, Eddie Irvine, Pierre Gasly, Alex Palou, dan Nick Cassidy. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Semoga semua info yang tadi gue sampaikan bisa dimengerti. Ini merupakan ajang balapan yang cepet banget. Bahkan kecepatan dari mobil Super Formula cuma beda beberapa detik dari mobil F1. Itu kenapa Super Formula merupakan ajang balapan tercepat nomor 2 di dunia. Jadi gimana pendapat kalian tentang Super Formula? Apakah kalian pernah nonton atau ini baru pertama kalinya? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!